أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya.
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 233. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihati kita di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia mencintai, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, dan Dia terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan dengan ngaji kita dan juga sholat-sholat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 233. Setiap ibu, meskipun ia janda, berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia 2 tahun. Nah, jadi luar biasa, Dek, perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan yang luar biasa kepada ibu-ibu yang solihah dan kepada bapak-bapak yang soleh, ya deh. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah ya yang harus saya hormati di dunia ini? Kemudian Rasulullah menyampaikan ibumu, 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 terus bapakmu. Ini sebuah lambang, ya dek, bahwa luar biasa yang namanya ibu kita ini, ya, kasih sayangnya luar biasa, dan ayah kita. Oleh karena itu seorang anak harus
berbakti ya, birrul walidain kepada kedua orang tuanya saat dia masih hidup ya, ataupun dia sudah meninggal dunia. Yang namanya anak ini harus senantiasa menjadi anak yang soleh dan solihah, yang selalu taat atas perintah-perintahnya, nasihat-nasihatnya selama hidup itu hendaknya dilakukan sampai meninggal dunia ya Dek. Jadi mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita, keluarga besar kita ini dijadikan keluarga besar yang soleh dan solihah, sehingga mampu untuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan, sesuai dengan kebutuhannya. Ini loh Dek. Jadi kalau kita mau belajar ya Dek, kasih dan sayang ya, contohnya ya bapak ibu kita ya. Jadi bapak ya, dimana bekerja keras ya Dek, membanting tulang untuk kebutuhan seorang istri dan anak-anaknya. Ini sebuah perjuangan mulia Dek, dari bapak kita ya Dek. Oleh karena itu marilah kita menjadi bapak-bapak yang baik ya Dek, yang bertanggung jawab sepenuhnya ya Dek, dunia sampai akhirat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka. Jadi selain itu kebutuhan-kebutuhan jasmani dipenuhi, kebutuhan-kebutuhan rohani, iman, takwa, pendidikan, ibadah, maka seorang ayah ini harus selalu mengontrol ya dia, supaya roda perjalanan rumah tangga itu bisa harmonis ya. Ibu laksana wadah bagi anak, sedang bapak sebagai pemilik wadah itu, maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya loh Dek. Jadi istri kita ya Dek, anak-anak cucu kita ini adalah mutiara-mutiara yang berharga ya Dek ya, yang harus dijaga Dek. Ya, mutiara-mutiara datang dari Allah dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Lah, kedua orang tuanya ini harus menjaga ya kefitrian itu sampai dia meninggal dunia, harus dalam keadaan fitri. Makanya sholatnya dijaga ya Dek, akhlaknya dijaga ya Dek. Ya, perbuatan yang baik lakukan, perbuatan yang buruk tinggalkan. Senantiasa ya ingat nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita, bapak dan ibu guru kita ya, Pak D kita, Pak Le kita ya Dek. Ini semuanya adalah satu kesatuan yang harus baik. Bahasanya itu soleh, solihah. Maka bersyukurlah Dek kalau keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang baik ya Dek. Bila tidak, maka kita harus berupaya bagaimana caranya agar keluarga ini menjadi baik ya. Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya loh Dek. Betapa dahsyatnya ya Dek air susu ibu yang solihah ini Dek. Seorang bapak yang mencarikan nafkah dengan cara yang halalan thayyibah, kemudian
makan sekeluarga menjadi sebuah energi ya Dek ya, maka fa insya Allah keluarga itu akan tumbuh menjadi keluarga yang beriman takwa. Maka bersyukurlah kita. Jadi berterima kasihlah kepada Allah. Tapi kalau misalnya pekerjaannya tidak beres ya Dek, pekerjaannya haram ya Dek, cara memperolehnya dengan cara yang tidak benar, yang dengan haram, kemudian dibawa pulang dimakan sama istri, suami, dan anak cucunya, maka mengalir darah di situ adalah akan mendorong seorang keluarga itu, anggota keluarga itu menjadi orang-orang yang keji dan mungkar. Naudzubillah, makanya Allah berpesan agar kita mencari harta dengan cara yang benar ya Dek. Lah supaya benar Dek, kita harus selalu ingat kepada Allah ya Dek. Kalau yang baik lakukan, yang jelek tinggalkan. Mudah-mudahan dengan harta yang halal, yang thayyib ya, makanan-makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita membangun peradaban Islami di dalam keluarga besar kita. Dan umat ini kuat Dek, itu bersumber dari keluarga-keluarga kecil seperti ini. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayinya loh Dek. Jadi makanya ya, jadilah pemuda-pemudi yang baik, yang soleh solihah, supaya ngerti ya, kalau punya anak nanti loh, mau menyusui anaknya, mau mendidik anaknya, itu perlu belajar ya Dek. Jangan sampai anaknya ini disusukan susu sapi, ya, nanti akhirnya mencolot kayak sapi ya. Jadi makanya harus belajar Islami ya Dek, belajar Islam ya, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi ya. Jadi secara Qur'ani ya, secara medis, bahwa air susu itu adalah minuman dan makanan bagi bayi yang terbaik. Di samping itu ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam, sehingga penyusuan langsung dari ibu berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak loh Dek. Jadi ibu itu luar biasa Dek, punya kasih dan sayang Dek. Makanya sayangnya ibu itu diumpamakan seperti apa Dek? Bagai matahari yang menyinari dunia Dek. Jadi sinarnya itu seperti matahari ibu, seorang ibu itu. Ya, makanya kita harus mencintai ibu kita ya Dek. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya loh. No alasan, no wong ya Dek. Seorang ibu gak gelem nyusui anaknya loh, itu terus gimana nanti anaknya ya Dek. Naudzubillah ya Dek. Umpamanya untuk memelihara kecantikan, padahal itu bertentangan dengan fitrahnya sendiri, dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi. Jadi ada pendidikan Dek ya. Jadi seorang anak yang disusukan oleh ibunya dengan sempurna, dengan kasih sayang, itu beda Dek dengan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Pasti nanti waktu besarnya beda. Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka tidak mengapa kalau anak itu mendapat susuan atau makanan dari orang lain. Boleh Dek. Jadi misalnya disusukan ke orang lain, tapi ya harus hati-hati ya. Jadi karena nanti ada
ada hukum Islamnya ya. Kalau kita ini disusukan ya sama ibu yang lain, seperti contoh para sejarah ya Dek, ya para nabi, ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya waktu kecil ya Dek, nah gitu disusukan ya kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah. Makanya kita harus belajar Dek ya, bapaknya namanya Abdullah ya, ibunya namanya Aminah ya. Kemudian Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ahmad. Itu adalah sebuah nama-nama yang terindah ya. Oleh karena itu mari kita belajar agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajiban karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya loh Dek. Ya, makanya kita harus berdoa mudah-mudahan ayah kita ini menjadi ayah yang sanggup ya Dek. Ayah yang mampu, ayah yang diberi kecukupan ya Dek. Ya secara ilmu, ya secara ekonomi ya Dek. Jadi kalau orang itu punya kesanggupan ekonomi yang kuat, kesanggupan iman takwa yang kuat, maka insya Allah akan mampu ya Dek membangun rumah tangga itu ya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemadorotan baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Dengan pengertian kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemadorotan bagi kedua-duanya. Salah satu pihak tidak boleh memadorotkan pihak yang lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Oh, gak oleh Dek. Jadi bapak yo gak boleh susah karena anaknya, ibu juga tidak boleh susah karena anaknya. Karena anak ini membawa berkah ya Dek. Kehadirannya ke dunia ini, anak ini membawa rahmat, membawa berkah, membawa kebaikan ya, kalau dididik dengan cara yang islami. Tapi nek nggak dididik secara islami, bisa jadi nanti antara suami dan istri itu bermusuh-musuhan dan akhirnya dengan anak cucu itu jadi musuh Dek. Naudzubillah Dek. Jadi jangan sampai ya Dek ya. Mari kita lihat ya Dek, keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam ya Dek. Mari kita lihat contoh-contoh itu dalam Al-Quran, termasuk keluarga besarnya Nabi Nuh ya Dek. Seorang nabi ya yang berdakwah dengan luar biasa ya Dek kesabarannya, tapi ternyata istrinya juga tidak selamat, anaknya yang namanya Kan'an juga tidak selamat, mati dalam keadaan kafir. Itu sebuah contoh Dek. Mari kita pilih yang terbaik ya Dek. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah, maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu, atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya loh Dek. Jadi tidak boleh Dek ya, tidak bertanggung jawab sampai susunya anak-anak itu ya Dek nggak ada yang diminum oleh anak, nggak ada yang dimakan. Akhirnya kadang kalau nggak beriman takwa Dek, ada ibu-ibu yang mencuri itu loh Dek ya, susu ya neng toko, akhirnya dicekel, ditakoki, lho Bu kok nyuri Bu? Lah alasannya jarene gak duwe makanan, gak duwe susu kanggo anake. Lah bapaknya kemana Bu? Loh, susah. Jadi walaupun susah ya jangan terus seperti itu ya Dek, malah susah, nanti penjoro malah susah ya Dek. Bapak di penjoro, ibu di penjoro yo malah ngisin-ngisini wong ya Dek. Makanya harus bekerja
dengan giat ya Dek, bekerja keras saat menjadi apapun, pokoknya yang penting terbaik ya. Selanjutnya, andai kata salah seorang dari ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya loh Dek. Jadi kalau misalnya mati, maka kita punya Pak D ya Dek, punya Pak Le, punya family ya, nanti diasuh sama family yang masih hidup Dek ya. Tapi ya tidak boleh kita ini nakal, dan nakal ya sopoe gak gelem Dek. Yo bapak ibu yo gak seneng ya, Pak Le yo gak seneng, Pak D yo gak seneng nek beling ya Dek, sopo ae yo gak seneng. Maka jadilah orang yang baik ya, manut sama yang mendidik ya, memelihara, membesarkan, mengarahkan, kudu manut yang tua ya. Lamanya masa penyusuan 2 tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah atau bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa 2 tahun atau meneruskannya lewat dari 2 tahun, maka hal itu boleh saja dilakukan. Dek, jadi disapeh ya Dek, kita ini disapeh Dek ya. Disapeh iku artine wis gak nyusu meneh ngono lho Dek ya. Ojo sampai kelas berapa SD cek nyusu, kelas 6 cek nyusu lah, itu garei nanti otaknya itu terganggu Dek ya. Kudu tego, kudu mentala ya Dek. Oh iki wayahe disapeh arek iki ngono, supaya tidak ngalem. Kok nek ngalem terus gak iso mandiri Dek. Apa-apa didik buke, apa didik pake lho, gak mandiri ya Dek. Belajar ya Dek. Ya, demikian juga jika mereka mengambil perempuan lain untuk menyusukan anaknya, maka hal itu tidak mengapa, dengan syarat kepada perempuan yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusuinya itu ya. Ulama fikih berpendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut jika terjadi perceraian antara suami istri. Apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut walaupun ia tidak memiliki air susu. Kalau ia masih memiliki harta, maka anak itu disusukan kepada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Pendapatnya Imam Malik ya Dek. Imam Malik begitu pendapatnya ya. Imam Malik pendapatnya seperti itu. Lah, sekarang Imam Syafi'i berpendapat dalam hal ini kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang bapak. Jadi misalnya terjadi ya Dek, perceraian antara suami istri ya, anak ejek cilik-cilik ya tetap dibesarkan bersama-sama ya Dek. Pokoknya anak jangan sampai jadi korban ya, tetap anaknya dikasih nafkah sampai dewasa, sampai mapan ya Dek, diramut walaupun toh terjadi yang namanya perceraian. Maka berhati-hati Dek, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita ilmu-ilmu yang hikmah sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana ya Dek. Bijaksana dan bijaksini, pokoknya selalu bijak ya, di mana saja dia dalam keadaan bijak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.